Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 media pembelajaran tentang landasan penggunaan media pembelajaran. Berikut perkenalan dari kami. Dan berikut penjelasannya. Pertama yaitu landasan psikologis. Seperti yang kita tahu bersama, psikologis itu kan ilmu yang membahas mengenai kondisi kejiwaan atau mental manusia. Nah, pemilihan media pembelajaran ini tidak bisa terlepas dari yang namanya psikologi. Karena psikologi masing-masing siswa itu tentu berbeda. Hal ini dikarenakan ada pengaruh dari kondisi sosial, latar belakang, didikan orang tua, dan lain sebagainya. Ada dua hal yang sangat berkaitan dengan pemilihan media pembelajaran melalui landasan psikologi, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan itu menjelaskan bahwa guru harus bisa mengetahui kondisi psikologi siswa. Ada 4 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan studi longitudinal. Dalam studi longitudinal, guru bisa melihat perkembangan siswa mulai dari dia anak-anak sampai dewasa, atau mulai dari dia anak-anak sampai pada masa-masa sebelum si guru bertemu siswanya ini. Nah, ini bisa dengan ditanyakan pada orang tuanya atau dengan pihak-pihak terkait dengan siswa tersebut. Yang kedua yaitu melalui studi psikoanalitik. Nah, dalam studi psikoanalitik ini yaitu dengan melihat atau mengkaji kejadian-kejadian di masa kecil pada siswanya ini. Konon katanya nih, kejadian-kejadian di masa kecil ini atau masa kanak-kanak bisa loh mempengaruhi perkembangan pada masa-masa selanjutnya. Kalau katanya para psikolog sih, ini dinamakan dengan inner child atau sosok kecil pada diri kita, pada diri manusia. Kita semua punya inner child. Nah, teman-teman sudah tahu belum sosok inner child pada dirinya masing-masing ini? Nah, yang ketiga yaitu melalui studi sosiologis, yaitu dengan melihat kondisi sosialnya atau bagaimana cara dia bermasyarakat. Yang keempat yaitu dengan studi kasus, yaitu dengan mengkaji kasus-kasus tertentu, kemudian dikaitkan dengan perkembangan anak dan ditarik kesimpulan. Nah, pada psikologi belajar ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan bisa dijadikan patokan untuk memilih media pembelajaran yang tepat dan sesuai. Yang pertama yaitu dengan seleksi dan organisasi bahan pelajaran. Yang kedua dengan menentukan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan menarik. Nah, yang ketiga yaitu dengan merencanakan kondisi pembelajaran yang optimal sehingga nantinya bisa mencapai tujuan pembelajaran. Guru harus jeli dalam memilih dan memilah serta menggunakan media pembelajaran yang tepat pada siswanya. Hal ini sangat berkaitan dengan kondisi psikologi siswanya seperti yang saya jelaskan tadi. Kenapa? Karena kondisi psikologi siswa tentu berbeda kan satu sama lain. Apalagi hal ini dipengaruhi oleh kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir anak usia dini tentu berbeda dengan kemampuan berpikir anak remaja. Hal ini dikarenakan karena mereka masih antara ada yang belum bisa menerima hal abstrak dan sudah bisa menerima hal abstrak. Kemampuan berpikir anak usia dini belum bisa menerima hal abstrak, maka dari itu media pembelajaran yang diberikan atau yang digunakan masih bersifat pada hal yang konkret, sedangkan pada remaja sudah bisa menerima hal yang abstrak karena pemikiran sudah terlatih pada masa-masa sebelumnya, sehingga mereka sudah bisa berpikir dengan baik. Jadi media pembelajaran yang digunakan tidak harus bersifat konkret. Nah, upaya-upaya ini dilakukan agar terciptanya pembelajaran dan sistem pendidikan yang efektif, efisien, serta mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Jadi guru harus benar-benar bisa memberikan media pembelajaran yang tepat dan cermat kepada siswanya. Baik, saya akan menjelaskan tentang landasan sosiologis media pembelajaran. Dalam menggunakan media, guru perlu memperhatikan latar belakang sosial anak didik dalam sekolah. Sebab jika media yang digunakan tidak sesuai dengan latar belakang anak didik,
materi atau pesan yang disampaikan atau yang dikirim tentunya tidak bisa tersampaikan secara optimal. Bahkan pembelajaran akan menjadi biasa atau tidak menarik karena media yang digunakan guru tidak sesuai dengan kondisi atau latar belakang sosial anak didiknya. Misalnya seorang guru yang mengajar di sekolah, rata-rata itu siswanya berasal dari keluarga yang latar belakang sosialnya tidak maju secara teknologi maupun ekonomi. Maka saat guru memilih media tradisional, siswa akan makin menurun motivasi belajarnya, dan tidak fokus pada materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Padahal di antara fungsi dan manfaat media yang sangat besar yaitu untuk meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa itu sendiri dalam pembelajaran di lingkungan sekolah. Untuk itu, landasan sosiologis ini perlu dipertimbangkan oleh guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran di dunia pendidikan. Nah, seorang guru perlu menganalisis latar belakang sosial anak didiknya dalam menggunakan media pembelajaran. Keberhasilan suatu pembelajaran itu sangat dipengaruhi oleh kesesuaian media dengan kondisi lingkungan sosial anak didiknya atau kondisi ekonomi dan lain-lainnya. Baiklah, yuk sekarang kita bahas mengenai landasan teknologis. Kita itu hidup berdampingan dan sangat membutuhkan teknologi. Apalagi di segala kegiatan kita selalu berhubungan dengan yang namanya teknologi. Tapi teman-teman tahu nggak sih teknologi itu sebenarnya apa? Teknologi itu ternyata berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata techne dan logos. Techne itu artinya keterampilan dan logos itu artinya ilmu. Jadi kalau digabung nih artinya yaitu ilmu yang membahas tentang keterampilan. Tapi arti secara umumnya yaitu ilmu yang berhubungan dengan alat atau mesin yang diciptakan guna untuk membantu manusia dalam menyelesaikan segala pekerjaan dan masalahnya yang ada di dunia. Wah, berarti apapun yang membantu manusia dalam menyelesaikan masalah dan pekerjaan itu disebut teknologi ya. Zaman semakin berkembang, teknologi pun semakin canggih mengikuti perkembangan zaman. Apalagi peran teknologi ini sudah memasuki segala bidang kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, militer, politik, hukum, dan lain sebagainya, karena memang gunanya untuk membantu manusia. Apalagi dalam masalah pendidikan, tentu peran teknologi sangat dibutuhkan untuk membantu para guru, para pendidik, dan peserta didik menyelesaikan segala pekerjaannya. Untuk para guru mengolah data, para peserta didik memahami materi, kita sangat membutuhkan itu yang namanya teknologi. Para ahli teknolog terus berlomba-lomba untuk menciptakan produk-produk baru di bidang pendidikan agar mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dan pekerjaan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam upaya ini, teknologi mulai bekerja dari pengembangan dan pengujian teori-teori tentang media pembelajaran melalui penelitian ilmiah, pengembangan desain, produksi dan evaluasi, serta memilih media pembelajaran yang telah diproduksi dan menyajikan katalog agar bisa digunakan di tingkat kelas atau di tingkat yang lebih luas lagi. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar akan sangat dimudahkan dengan hadirnya media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan filosofis media pembelajaran. Seorang guru dalam menggunakan media pembelajaran perlu memperhatikan landasan filosofis. Artinya, penggunaan media semestinya didasarkan pada nilai kebenaran yang telah ditemukan dan disepakati banyak orang, baik kebenaran akademik maupun kebenaran sosial. Misalnya, isi pesan atau materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa harus
seharusnya sudah merupakan kebenaran yang teruji secara objektif, radikal, dan empiris. Jangan sampai materi pelajaran salah, tidak baik, atau tidak indah disampaikan kepada peserta didik. Misalnya, guru mengajarkan tentang sejarah kebudayaan Islam atau SKI dengan materi silsilah Nabi Muhammad SAW. Seorang guru perlu mengecek unsur kebenaran historis silsilah tersebut sebelum disampaikan kepada peserta didik. Proses inilah yang disebut penggunaan landasan filosofis dalam memilih isi dan media pembelajaran. Saya kira cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni landasan historis media pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan landasan historis media pembelajaran ialah rasional penggunaan media pembelajaran yang ditinjau dari sejarah konsep istilah media digunakan dalam pembelajaran. Perkembangan konsep media pembelajaran bermulai sejak tahun 1923 dan diberi nama konsepsi pengajaran visual yang berfokus pada setiap gambar, model, benda, atau alat yang dapat memberikan pengalaman nyata kepada pelajar. Adapun puncak perkembangan konsepsi ini terjadi sekitar tahun 1960-an dengan mengimplikasikan pendekatan sistem, teori komunikasi, pengembangan sistem belajar, dan pengaruh psikologi behaviorisme. Maka muncullah konsep edukasional teknologi atau instruksional teknologi. Oke, di sini saya akan menjelaskan landasan empiris. Dari banyak penemuan menyatakan bahwa media penggunaan pembelajaran dan karakteristik siswa ini saling berhubungan. Artinya di sini siswa mendapatkan keuntungan yang signifikan apabila ia belajar dengan tipe atau gaya belajar mereka tersendiri. Dan di sini dalam pemilihan media pembelajaran hendaknya jangan atas kemauan guru atau kesukaan guru, tetapi harus mempertimbangkan kesesuaian karakteristik pembelajar, karakteristik media pembelajaran, dan media itu tersendiri. Ada dua hal yang dicapai dalam pembelajaran menurut landasan empiris ini. Yang pertama, instruksi dalam melibatkan kreasi dari suatu lingkungan pembelajar. Yang kedua, sasaran untuk meningkatkan pengalaman pembelajar dalam mengarahkan siswa untuk belajar. Jadi pada intinya di sini landasan empiris ini ada dua kunci yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu media pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, dan yang kedua karakteristik siswa. Yang keduanya ini saling berhubungan dan ini yang mengacu pada pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.